Shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diizinkan bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family hari ini. Sebelumnya, izinkan saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang Anda lakukan pertama kali saat Anda bangun pagi ini? Tentu jawabannya bermacam-macam ya. Tapi apakah hal yang pertama kali Anda lakukan saat Anda membuka mata hari ini adalah berdoa? Apakah Anda bangun dengan rasa bersyukur karena masih diizinkan bisa membuka mata pagi ini? Ada banyak orang yang tidak bisa membuka matanya lagi saat mereka bangun pagi ini. Apakah Anda bangun dengan rasa bersyukur karena Anda dapat tidur nyenyak tadi malam? Banyak orang yang bangun dengan mood yang buruk karena tidak dapat tidur nyenyak semalam. Apakah Anda bangun dengan kesadaran penuh bahwa dengan berdoa artinya Anda mengawali hari Anda dengan baik dan dengan kesadaran penuh menyerahkan hari Anda itu ke dalam tangan Tuhan? Ada banyak orang yang pada saat bangun pagi tidak memiliki kesadaran bahwa hari itu Tuhan adakan untuk dirinya dan bahwa Tuhan siap untuk menjalani hari itu bersama dengan diri orang tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada pertanyaan di benak Anda mengapa saya menanyakan hal tersebut. Saya tidak hanya sekedar bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tapi saya juga bertanya pada diri saya sendiri. Ingat bahwa setiap firman Tuhan yang diucapkan tidak hanya tertuju bagi orang lain, tetapi terlebih lagi bagi diri sendiri, karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Hari ini saya mengajak Anda dan juga diri saya sendiri untuk merenungkan seberapa dalam sih kita mengenal Tuhan. Karena itu judul renungan hari ini adalah Did I know him well? Atau apakah saya mengenalnya dengan baik? Firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Tapi saya tidak akan bacakan semua. Minggu lalu Bapak Gembala juga membahas tentang ayat ini di mana saat itu Bapak Gembala mengatakan murid-murid tidak mengenali bahwa orang yang berjalan di atas air itu adalah guru mereka sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Selama kurang lebih 3 tahun dalam pelayanannya, murid-murid itu selalu bersama-sama dengan Yesus. Makan, minum, tidur, melakukan pelayanan bersama Yesus. Tetapi mengapa mereka sampai tidak mengenali Yesus? Saat mereka melihat seorang berjalan di atas air, mereka sangat ketakutan dan mereka berteriak kalau itu hantu. Itu berarti selama kurang lebih 3 tahun itu mereka belum mengenal apalagi mengerti betapa luar biasa dan berkuasanya Yesus. Padahal mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus membuat orang yang lumpuh berjalan, mencelikan mata orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta, mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 dan 4.000 orang, bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Mereka juga menyaksikan bahwa bagaimana Yesus berkuasa atas alam dengan meredakan angin ribut dan badai. Bukankah semua itu tidak kurang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas apapun juga? Penyakit, kebutuhan hidup, maut, dan bahkan alam. Tapi mengapa para murid masih tidak mengenali Yesus saat Yesus berjalan di atas air mendekati mereka? Hal ini menjadi pemikiran saya. Kalau murid-murid saja yang selama 3,5 tahun selalu bersama-sama dengan Yesus, melihat Yesus, berinteraksi dengan Yesus, masih belum mengenal Yesus dengan baik, apalagi kita yang belum pernah melihat Yesus namun percaya kepadanya dengan iman, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan baik? Did I know him well? Saya berpikir jika kita mengenal seseorang dengan baik, tentunya kita akan tahu apa makanan kesukaannya, warna favoritnya, hobinya, keluarganya, dan lain-lain. Apakah saya dan Anda tahu apa yang menjadi kesukaan Yesus? Apakah saya dan Anda tahu apa yang tidak disukai Yesus? Apakah saya dan Anda tahu apa yang diinginkan Yesus? Apakah saya dan Anda tahu apa yang mau dilakukan Yesus? Dan lain-lainnya. Banyak orang yang mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, tapi membenci orang lain. Banyak orang mengatakan, aku mau melayani Engkau ya Tuhan, tetapi pilih-pilih dalam pelayanan. Banyak orang mengatakan, aku mau jadi saksimu ya Tuhan, tapi tidak menjadi garam dan terang, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Banyak orang mengatakan, aku mau melakukan apapun untukmu Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tidak menjadi pelaku firman, tidak menjadi seorang yang berintegritas, pandai membawakan firman, tapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, seberapa baik kita mengenal Tuhan? Pertanyaan itu hanya Anda dan saya yang bisa menjawabnya.
Karena itu, janganlah kita menjadi seperti si anak bungsu yang hilang. Dia tidak mengenal bapaknya. Dia tidak tahu hati bapaknya yang begitu mengasihinya. Saat dia berjalan pulang, dia tidak berharap bapaknya akan menerimanya kembali sebagai anak. Dia berharap bapaknya masih sudi menerimanya walaupun sebagai hamba. Ternyata perlakuan yang dia terima dari bapaknya jelas-jelas berbeda dari apa yang dia pikirkan. Bapaknya tidak hanya menerimanya, tapi bapaknya menyambutnya. Bapaknya berlari, menyongsong dia dari jauh dan bahkan memeluknya erat-erat. Si bungsu tidak mengenali hati bapaknya yang sangat mencintainya, yang sangat peduli padanya. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Apakah kita tahu hati Bapa kita di surga? Apakah kita mengenal Bapa kita di dalam Kristus Yesus dengan baik? Did I know him well? Karena kalau kita mengenal Bapa kita di surga, kita tidak akan mudah putus asa saat badai pencobaan datang. Kalau kita mengenal Bapa kita di surga, kita tahu bahwa di balik pencobaan itu ada rencana Bapa yang besar, rencana yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kalau kita mengenal Bapa kita yang di surga, kita tidak akan gampang mundur dari pelayanan, walaupun rekan satu tim misalnya menyakiti hati kita dengan perkataannya. Kalau kita mengenal Bapa kita yang di surga, kita tidak akan memiliki telinga yang tipis dan hati yang gampang tersinggung dengan kata-kata atau sikap orang lain. Kalau kita mengenal Bapa kita di surga, kita tidak akan gampang menyalahkan diri sendiri, orang lain, lingkungan, bahkan menyalahkan Tuhan atas setiap persoalan yang kita alami. Jika kita mengenal Bapa kita yang di surga, kita akan selalu punya keinginan untuk menyenangkan hati Bapa kita, mencari tahu apa sih yang Bapa mau kita lakukan untuk Dia, lebih dan lebih lagi. Jika kita mengenal Bapa kita yang di surga, kita memiliki keyakinan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita mengenal Bapa kita yang di surga, kita akan berani mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan Roma 8 ayat 28 tadi, kita adalah orang-orang yang terpanggil oleh Allah. Karena itu kita harus mengenal Allah dengan baik. Jangan sampai kita seperti para murid yang walau selalu bersama-sama dengan Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan dengan baik. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengenal Tuhan kita dengan baik? Tidak ada cara lain selain bersekutu dengannya. Mempunyai WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Berdoa, membaca firman, memuji dan memuliakan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah. Itu adalah cara kita dapat mengenalnya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau mengenal isi hati-Mu, Tuhan. Kami mau tahu apa yang menjadi kesukaan-Mu dan apa yang tidak Kau sukai. Kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dan tidak melakukan hal-hal yang Kau benci. Kami mau mengenal Kau lebih lagi, Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu dengan kehidupan kami. Kami mau jadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh, Tuhan, sesuai dengan standar kriteria yang Tuhan inginkan. Bukan hanya sekedar omong saja, tapi kami mau benar-benar jadi pelaku firman. Ajar kami, bentuk kami lebih lagi, Tuhan. Pulihkan kami lebih lagi, Tuhan, agar kami boleh belajar mengenal Engkau lebih dan lebih lagi setiap saat, setiap waktu. Agar saat Tuhan datang nanti, kami boleh dilayakkan, Tuhan, untuk menyambut Engkau di udara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus, Engkau yang beserta dengan kami dalam setiap apapun juga yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dan biarlah sepanjang hari ini, apa yang kami lakukan, pikirkan dan kami inginkan dalam hati kami, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Did I know him well? Apakah saya sudah mengenalnya dengan baik? Mari kita belajar untuk mengenalnya dengan baik sebelum semuanya terlambat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.